3 lapis kegelapan kan janin itu dibungkus dalam bungkusan yang sangat rapi, artinya gelap. Pada rahim yang terpelihara. Yaitu nutfah itu air mani yang disemburkan yang ditemukan dengan sel telur dalam rahim perempuan. Nah, saudara-saudara, di dalam surat Mu'min Allah menyatakan, "Walaqad khalaqna insana min sulalatin min tin." Kan surat Mu'min, sungguh kami ciptakan manusia itu min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Nah, itu turobun itu. Turobun tadi tanah itu saripatinya. Bukan tanahnya yang sebutlah kalau bahasa daerah itu diemplek-emplek, dijadikan kayak celengan tembikar, bukan begitu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami jadikan manusia itu daripada sari tanah. Nah, summa ja'alnahu nutfah fi qararim makin. Nah, kemudian dari saripati tanah itu kami jadikan sebagai nutfah. Nutfah itu air mani. Fi qararim makin, yang disimpan pada rahim yang terpelihara. Yaitu nutfah itu air mani yang disemburkan yang ditemukan dengan sel telur dalam rahim perempuan. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Nah, kemudian Allah ciptakan nutfah, air mani yang disimpan dalam rahim yang terpelihara. Summa khalaqna nutfah alaqah. Nah, kemudian Allah jadikan dari nutfah alaqah. Jadi spermatozoa yang sudah bertemu dengan sel telur, terjadi pembuahan. Summa khalaqna nutfah alaqah. Dari nutfah itu Allah ciptakan menjadi alaqah. Alaqah itu yang menempel. Jadi sel telur yang sudah dibuahi, yang di situ di dalam sel telur itu sudah ada sel-sel darahnya gitu, urat-urat darahnya. Kalau telur yang sudah dirami itu kan mulai berubah kan, ada darah-darahnya itu. Ada urat-urat berdarah gitu. Urat-urat darah. Jadi sel telur sudah dibuahi. Alaqah itu nempel di dinding rahim. Bulat tapi nempel di dinding rahim, tapi itu sudah ada urat-urat darahnya gitu. Apa Mas? Embrio. Embrio. Itu nempel di dinding rahim. Nah, summa khalaqna nutfah, dari nutfah alaqah, menjadi yang menempel, sel telur yang sudah dibuahi. Wa khalaqnal alaqah. Fa khalaqnal alaqah mudghatan. Kemudian Allah ciptakan dari alaqah yang menempel itu mudghatan. Mudghah. Apa ini mudghah? Mudghah diterangkan dalam hadis. Yang hadis ini sering terjemahkan tidak tepat oleh orang-orang yang menyampaikan hadis itu. Rasul menerangkan dalam hadis, bil jasadi mudghatun, idza saluhat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalb. Bil jasadi mudghatun, dalam jasad manusia ada mudghah. Jangan dulu terjemahkan mudghah itu, nanti Rasul akan menerangkan mudghah itu apa. Ini kan rata-rata para mubaligh, bil jasadi mudghatun, dalam jasad manusia ada mudghah. Ada yang menerjemahkan hati,
Ada yang menerjemahkan mudghah itu segumpal darah, segumpal daging. Jangan dulu diterjemahkan, nanti Rasul akan menerangkan apa yang namanya mudghah. Jadi kalau mudghah sudah diterjemahkan itu segumpal darah, segumpal daging. Apa ya? Bahasa Inggris itu nyanyahuanan lah. Sok tahu. Idza saluhat salahal jasadu kulluhu. Apabila mudghah itu sehat, sehatlah seluruh badannya. Wa idza fasadat, apabila rusak, sakit, fasadal jasadu kulluhu. Maka rusak pula, sakit pula seluruh badannya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah mudghah itu qalbun. Qalbun kan kita sudah pelajari. Qalbun itu adalah otak. Qalbun itu otak. Jadi kalau manusia otaknya sakit, ya sakit seluruh badannya. Bisa saja yang dimaksud sakit itu bukan sakit di mana sakit fisik saja, bukan sakit ini otak. Orang badannya sehat, montok, tapi ininya nih otaknya terganggu, bisa jalan kaki tanpa berbusana. Itu karena sakit. Itu sakit. Tetapi kalau otaknya sehat, idza saluhat salahul jasadu kulluhu. Maka walaupun apabila sehat mudghahnya, maka sehat seluruh badannya. Yang dimaksud sehat di situ sehat berpikirnya. Orang bisa saja invalid, kakinya buntung. Berpikirnya tetap sehat. Kalau sehat mudghahnya. Orang bisa tangannya buntung. Bisa tetap berpikirnya sehat kalau mudghahnya sehat. Ada orang kakinya buntung, tangannya buntung, seperti bulat kan ada. Tapi dia berpikirnya, ngomongnya sehat. Karena mudghahnya sehat. Tapi ada yang sempurna badannya, karena mudghahnya, otaknya tidak sehat, jalan kaki tidak pakai baju. Ya. Dulu kan ada yang jalan kaki tidak pakai baju. Itu yang dimaksud. Ala wa ya qalbu. Ketahuilah mudghah itu qalbun. Saudara, ini hadis menerangkan ini nih. Menerangkan ini. Wa khalaqnal alaqah mudghah. Maka kami ciptakan dari alaqah yang menempel itu mudghah, otak. Jadi manusia itu proses penciptaannya, pembuatannya dibikin tuh otak dulu. Nah, di sini mudghatan wa khalaqnal mudghah alaqah idhoma. Kemudian kami ciptakan dari mudghah yang otak dulu itu idhoma, tengkorak. Idhoma itu tulang, bukan tulang seluruh badan. Tulang dari otak yang diciptakan. Diciptakanlah tengkorak. Artinya manusia diciptakan dalam rahim kepala dulu, baru ekor ke bawah. Coba lihat, buktikan hasil-hasil apa itu yang ronsen, yang hamil itu apa namanya? USG. USG itu kepala dulu. Manusia itu diciptakan oleh Allah otak dulu. Sudah otak tercipta dibungkus dengan tulang. Tulang belulang di sini. Tulang itu kepala. Baru dicipta selanjutnya bawahnya. Punggung, ekor, bukan ekor ya, pantat lah, kaki, lain sebagainya. Jadi itu persis. Dan ini akur dengan medis. Medis juga coba tanyakan kepada dokter-dokter kandungan. Awalnya tercipta manusia, mananya dulu? Kepalanya dulu. Bulat kepalanya, baru ke bawahnya. Quran sudah menerangkan 15 abad yang lampau. Sebelum ada dokter-dokter ahli sekarang. Cuman bagaimana memahaminya sampai kok tidak ketemu pemahaman ini. Karena metodenya kurang tepat. Ketemunya pemahaman seperti ini dengan metode Al-Quran bil Quran. Jadi ayat satu, ayat lain dicari. Termasuk tadi hadis.
Hati-hati. Metode Al-Quran bil Quran itu tidak menyampingkan hadis. Kalau memang hadis diperlukan dan ada yang menerangkan, ya jelas dipakai. Yang tadi itu hadis itu. Hadis yang menerangkan mudghah. Ternyata mudghah itu adalah otak. Bil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah mudghah itu adalah qalbun. Jadi mudghah dalam ayat ini diterangkan sesudah tercipta alaqah yang menempel jadilah mudghah. Qalbun, otak. Jadi otak dulu manusia diciptakan oleh Allah. Kemudian di sini dilanjutkan fakasawna mudghatan idoma. Nah, mudghatan fa khalaqnal mudghah idoma. Kemudian sudah kami ciptakan mudghah otak idoma, tulang yang membungkus otak, tengkorak. Fakasawna idoma lahma. Baru sudah tulang tengkorak lahma. Daging-daging. Ciptakan daging. Ya tentu daging yang kalau sudah tercipta idoma di sini adalah tulang tengkorak. Tentu tulang-tulang lainnya juga sudah tercipta. Maka baru Allah ciptakan pembungkusnya. Ya. Idoma lahma. Pembungkus tulang itu lahma. Cuma ansa'nau khalqan akhar. Maka terciptalah makhluk yang baru. Yang beda dari asalnya. Itu tadi kan asalnya seperti cebong dengan telur ketemu. Kan beda. Terciptalah sesudah berproses. Ya, dari sini nih. Ya. Nutfah fi qararin makin. Summa khalaqna nutfah alaqah. Ya, sperma wa khalaqnal alaqah. Mudghah yang menempel. Sudah dibuahi. Faholaknal mudghata sesudah kami ciptakan mudghah idoma. Ya. Alaqah itu yang menempel, kemudian sesudah yang menempel mudghah menjadi alaqah. Alaqah yang menempel mudghatan. Jadi apa? Jadi otak. Faholaknal mudghah idoma. Kemudian Allah setelah tercipta otak baru tercipta tulang yang membungkus otak dan tulang-tulang yang lain, tulang ke bawah. Maka sauna idoma lahma. Kemudian Allah ciptakan yang membungkus tulang itu adalah ya daging-dagingnya. Cuma ansa'na khalqan akhar. Kemudian kami jadikan sebuah bentuk makhluk yang baru, sama sekali baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan sebaik-baiknya ciptaan. Disebutkan juga laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam sebagus-bagusnya bentuk. Summa radadnahu asfala safirin. Kemudian Allah kembalikan yang bentuk rupanya bagus itu kepada asfala safirin, serendah-rendahnya derajat. Karena apa? Otak yang Allah berikan tidak digunakan ya, untuk menerima petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga Allah menyatakan manusia yang terbaik bentuknya itu bisa menjadi seperti binatang. Balhum adallun. Bahkan bisa lebih rendah dari binatang martabatnya. Ya, jangan heran ada bapak membunuh anak. Anak membunuh bapak atau ibu. Ya, ada bapak memperkosa anak. Wah, macam-macam. Nah, itu di bawah sudah lebih rendah daripada binatang. Kalau sudah qalbunya tidak menerima kebenaran. Maka kata Allah diterangkan dalam Al-Quran. La ta'mal absor, walakin ta'mal qulub allati fi sudur.
Bukan buta matanya melihat. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tetapi otaknya yang buta, tidak menerima kebenaran. Maka jadilah ia sederajat dengan binatang. Atau di bawah, lebih rendah dari binatang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada ayat ini diteruskan di surat Al-Mu'min. Nah, ini nih. Saya baca surat Al-Mu'min ya. Walaqad khalaqna insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfah fi qararin makin, summa khalaqna nutfah alaqah. Alaqah yang menempel, fa khalaqna alaqah mudghah. Kemudian kami ciptakan dari yang menempel menjadi mudghatan. Mudghatan diterangkan dalam hadis tadi ialah otak. Fa khalaqna mudghah, maka ciptakan dari mudghah idoma, tulang belulang, tulang tengkorak yang membungkus otak. Maka sauna idoma lahma, dan Allah bungkus dengan daging. Ya. Tulang-tulang itu summa ansa'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan sebagai bentuk makhluk yang lain yang berbeda dari asal. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, maka maha suci Allah, maha besar Allah sebagai pencipta yang sebaik-baiknya pencipta. Nah, ini kelanjutannya. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sudah lahir jadi manusia yang tadi dikatakan kemudian tersebarlah manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Summa innakum, ya, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesudah lahir jadi manusia, bayi, dewasa, gede, lamayitun, mati. Semuanya, nggak ada yang hidup selama-lamanya. Maka hati-hati tatkala kita lupa dengan kematian, itu biasanya lupa diri. Kemudian aku jadikan nanti, nah sesudah itu lamayitun. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian kalian sudah itu akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kemudian kalian nanti hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Cocok dengan ayat di surat Jin. Terbentuknya manusia pertama dari tanah seperti binatang-binatang. Tumbuh dari tanah pelan-pelan. Ya, entah berapa pasangan Allah tumbuhkan. Tuh sudah tumbuh besar gede. Aku kembalikan kepada tanah. Dan nanti hari kiamat aku bangkitkan kembali. Surat Jin. Baca surat Jin kernyingsinan Jin. Nggak ngerti-ngerti. Saudara-saudara, kita lanjutkan. Jadi pada surat Al-Mu'min tadi menerangkan tentang proses penciptaan manusia. Surat Mu'min. Kemudian surat Az-Zumar. Ya. Az-Zumar itu tentang proses kehamilan. Az-Zumar itu menerangkan proses kehamilan. Jadi sesudah bertemunya di dalam perut ibu-ibumu, disimpan dalam rahim yang paling terpelihara, fi qararin makin, yang dibungkus ya, janin itu oleh 3 lapisan bungkus fi dzulumatin salasin. Ya. Yang tadi sudah diterangkan bungkus itu ada 3 lapisan bungkus. Sudah hadirin sekalian, sekarang kita menguraikan daripada min nafsi wahidah. Al-Quran nih, Al-Quran sekarang akan menguraikan min nafsi wahidah. Maka kenapa min nafsi wahidah itu dikatakan sebagai spermatozoa? Kenapa dikatakan min turab, dari tanah? Ya, sementara orang banyak menyatakan dibuat dari tanah itu seakan-akan ya tadi itu dari tanah langsung.
Inna masalah Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab. Prosesnya diterangkan surat Al-Mu'min. Ya, proses kandungannya diterangkan di surat Az-Zumar. Itu, saudara-saudara, min nafsi wahidah itu terdiri dari 6 unsur. Ya, pertama, min nafsi wahidah yang tadi sperma itu, spermatozoa. Di dalam spermatozoa itu terdiri dari 6 unsur. Pertama unsurnya ialah solsolin. Solsolin itu zat pembakar O. Ya. Rumusnya O, rumus kimianya O. Khalaqal insan min solsolin kal fakhor. Allah ciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar. Bukan. Nah ini mungkin dari penafsiran ini. Tanah kering seperti tembikar itu dianggapnya tanah kering. Ya akhirnya terciptalah manusia seperti celengan. Celengan yang ada di Cipatat. Celengan yang jadi harimau. Ada yang jadi kuda. Jadi yang pertama solsolin. Solsolin itu zat pembakar. Nah, dalilnya surat Ar-Rahman ayat 41. Khalaqal insan min solsolin kal fakhor. Allah ciptakan manusia daripada tanah kering seperti tembikar. Solsolin itu zat pembakar. Yang kedua, min nafsi wahidah itu mengandung kal fakhor. Kan tadi sini solsolin, kal fakhor ini dua jenis yang berbeda. Kal fakhor itu ialah karbonium. Rumusnya C. Rumus kimianya C. Karbonium. Nah, dalilnya sama dalilnya yang tadi. Ya, sama surat Ar-Rahman ayat 1 ya. Khalaqal insan min solsolin kal fakhor. Ya. Kal fakhor itu seperti tembikar, keras maksudnya. Keras. Bukan tembikar celengan. Keras yang dimaksud. Tembikar itu tanah keras. Kemudian yang ketiga, min nafsi wahidah itu mengandung hamain. Hamain itu zat lemas. N. Rumusnya N. Zat lemas N. Nah. Ini diterangkan di surat Al-Hujurat ayat 28. Surat Al-Hijr. Surat 15. Ayat 28. Surat 15 ayat 28. Ya. Inni khaliqun bashar. Min solsolin min hamaim masnun. Menciptakan manusia min solsolin yang tadi dikatakan itu ya. Tanah kering. Solsolin min hamaim masnun. Gak temas sama masnun. Hamaim masnun. Hamaim masnun itu seperti Hamaim masnun tuh tanah yang liat. Tanah liat. Jadi kalau tadi tanah keras, tapi juga ada tanah liat. Nah, kalau tadi seperti tembikar, ya, seperti tembikar, ada yang tadi tanah kering, ada sekarang tanah liat. Lembek, liat. Tanah liat itu kan tidak keras. Tanah lembut, tanah yang tanah hitam ya, hamaim masnun itu tanah inilah, tanah liat hitam. Itu disebut sebagai zat lemas.
Rumusnya N. Yang keempat tuh. Yang kelima, min nafsi wahidah tadi, spermatozoa tadi juga mengandung turobun. Nah ini turobun ini salah satu bagian turobun itu. Jadi bukan ujung-ujung tanah semuanya. Turobun itu salah satu bagian yang ada di spermatozoa. Turobun itu zat anorganik. Turobun itu zat anorganik. Ya. Ini rumus-rumus kimia. Jadi di dalam spermatozoa itu terkandung ini. Ya. Diterangkan surat Ali Imran ayat 59. Surat 3. Ali Imran ayat 59. Kholaqo min turabin. Ya. Kholaqo min turabin. Qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan daripada tanah. Khalaqa min turabin. Summa qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan manusia dari tanah. Kemudian Allah berkata kun fayakun. Kun jadi, fayakun maka jadi. Tapi kun fayakun itu bukan glek jadi, bukan begitu. Ada proses sunatullah. Nah, turabun itu salah satu bagian. Bukan semuanya dari tanah. Turabun itu ialah zat anorganik. Yang keenam, min nafsi wahidah itu mengandung tinul lazib. Tinul lazib itu zat besi. Rumusnya Fe. Zat besi, rumusnya Fe. Ini terangkan di dalam surat As-Saffat ayat 11. Surat 37 ayat 11. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Tinil lazib. Ya. Zat besi. Nah, jadi saudara, min nafsi wahidah itu mengandung 6 unsur rumus kimia. 1 solsolin, zat pembakar, kalpahor, karbonium, C, hamain, zat lemas, tin, hidrogenium, H, kemudian juga mengandung turobun, zat anorganik, tinul lazib, zat besi, Fe. Maka inilah yang disebut dari saripati tanah. Karena rumus-rumus ini, zat-zat ini, semuanya ada dalam tanah. Maka disebut saripati tanah. Maka tatkala manusia memakan daging hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, segala macam, makan ikan, makan segala macam, ya, semuanya yang dimakan itu jadi saripati saripati vitamin itu. Itulah yang jadi sperma yang jadi sperma. Ya. Sperma itu kan kumpulan dari segala macam yang dimakan oleh kita. Sperma itu. Makanya dokter bilang sperma itu adalah salah satu bentuk bentuk vitamin yang kadarnya tinggi, sangat lengkap. Nah ini rumusnya ini di dalam sperma manusia itu ini kandungan ini ada, kandungan yang ada di dalam tanah ini ada semuanya. Maka disebut sperma itu dari saripati tanah. Itulah yang disebut inna masalah Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab. Artinya semuanya juga dari tanah. Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Muhammad termasuk kita dari tanah. Sebutan globalnya. Prosesnya dari tanah itu ini prosesnya melalui sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki. Ya. Kemudian bergabung. Ya, sudah sperma itu spermatozoa yang kecil itu bergabung dengan ovum. Berkembanglah. Ya.
berkembanglah menjadi perkembangan yang hidup. Piko ya, ya anahu nutfah fi qararin makin, summa khalaqna nutfah alaqah, wa khalaqna alaqah mudghah, wa khalaqna mudghah idhama, fa kasawna idhama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ayat tentang kandungannya ini. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salasin. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Jadi bagaimana seorang yang beriman tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengagumi kepada Allah, karena Allah telah menciptakan yang namanya manusia itu sebuah proses yang panjang, proses yang rumit, baru tercipta manusia. Udah jadi manusia, kecil, dewasa, ngelawan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, proses penciptaan manusia ini memang rada makan ini. Makan ini nih. Makan energi otak. Makan energi otak. Jadi ini kalau 1 kali, 2 kali terangkan belum tentu akan langsung paham. Jadi amat sangat cerdas kalau 1 kali diterangkan udah paham prosesnya. Cerdas itu. Kalau 1 kali, 2 kali baru paham. Karena prosesnya cukup panjang prosesnya. Ada proses ini, ya, proses pertumbuhan sampai jadi janin, proses di dalam perut ketika dihamilkan, kemudian juga diterangkan kandungan yang ada di dalam min nafsi wahidah, kandungan yang ada di dalam sperma itu, ya, spermatozoa ternyata mengandung 6 unsur. Diterangkan oleh ayat-ayat ini. Susah. Sekarang zat pembakar yang bagaimana ya? Dan tidak pernah tahu kimia ajengannya, kiainya. Di situ ada kalfahor, karbonium dengan rumus C. Bagaimana kalau tidak punya latar belakang pemahaman kimia? Kemudian hamain, zat lemas. N, itu kimia itu. Rin, hidrogenium. H, turab, zat anorganik. Khalaqahu min turabin, summa qala lahu kun fayakun. Semuanya ini berdasarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang min nafsi wahidah. Jadi bukan interpretasi sendiri, bukan. Jainul lazib, zat besi, Fe. Tanah itu kan mengandung Fe, zat besi. Nah, semuanya unsur ini ada di dalam sperma. Nah, mudah-mudahan walaupun sepintas, ya, sedikit banyak memberikan sebuah wawasan, pencerahan, yang mana apa yang saya terangkan ini semuanya dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Bukan interpretasi sendiri. Mudah-mudahan ya, apa yang kita kaji benar-benar bermanfaat bagi kita untuk lebih meyakini kehebatan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan makhluknya dan manusia saja. Dalam menciptakan. Ya, ujung-ujungnya kita lebih bersyukur kepada Allah. Lebih bertakwa kepada Allah. Lebih beriman kepada Allah. Sekarang kan banyak orang iman kepada Quran. Percaya Al-Quran itu firman Allah. Tapi waktu disodorkan ayat kehila. Saya biasanya tidak begitu. Saya dari nenek-nenek moyang saya begini. Nah, waktu disodorkan Al-Quran. Tidak seperti itu. Ya. Dari bahan-bahan bacaan yang saya baca, yang jumlahnya sekian banyak, bukan begitu, tapi begini. Percaya
Itu percaya Quran. Nah, itu kan disodorkan begitu. Nah, tinggal pilih. Mau meyakini Al-Quran, silahkan. Itu mah Quran yang silahkan juga lah. Lagu. La raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu maha benar. Kalau sudah ragu dengan Quran, diakurkan dengan kebiasaan berbeda, diakurkan dengan penafsiran-penafsiran ya dari sumber itu sumber ini berbeda, ya silakan saja. Mau meyakini kata Quran, mau meyakini yang mana itu hak masing-masing. Mudah-mudahan sekali lagi ada guna manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.